Halo sobat-sobat YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Hendra di sini di channel Berbagi Hobi. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Di video kali ini gue akan mereview sepatu yang udah gue buat videonya, video unboxing sepatu badminton si Li-Ning Special Edition Jonathan Jojo. Oke, sebelumnya bagi yang baru mampir di channel gue ini, bisa klik like and subscribe untuk mensupport channel Berbagi Hobi ini. Oke, nggak usah lama-lama, simak video review sepatu ini. Oke, sepatu Li-Ning Cloud S spesial Jonathan Jojo ini beratnya 388 gram. Kalau dibandingin sama sepatu lari, jelas sepatu ini lebih berat karena beda peruntukan. Yang pertama di bagian uppernya di video unboxing udah gue jelasin, cuma mungkin perlu gue pertegas lagi sedikit. Terutama untuk di bagian yang depan sini, di layer-layer yang ini keras, nggak keras-keras banget, tapi menurut gue ini lumayan keras ya. Beda sama di bagian tengah sini, terus di bagian sini juga dia beda, sama yang ini pun beda lembutnya. Jadi emang ini bagian depan sampai pinggir sini ya, yang sini itu dia agak keras. Kemudian untuk fitnya, ukuran di kaki, menurut gue ya, untuk yang kakinya ramping nggak lebar, ini bisa true size. True size yang dimaksud di sini adalah sepatu yang nyaman buat sobat-sobat semua gitu. Jadi kalau misalnya punya sepatu yang paling nyaman, ukurannya berapa, entah dalam sentimeter ataupun dalam ukuran yang biasa gitu, 44, 43, 45, 42. Nah, kalau yang ramping mungkin bisa true size. Tapi untuk yang lebar perlu diperhatikan, kayak kaki gue yang cenderung agak lebar. Jadi true size gue itu di sekitar 44. Kalau di sentimeterin itu 28 cm atau maksimal 28,5. Kalaupun nggak muat, biasanya nggak nyaman, di upsize. Nah, di sepatu si Li-Ning ini makanya gue upsize, karena udah gue jelasin juga di video sebelumnya kalau di waktu lagi fitting di tokonya, gue udah pakai kaos kaki badminton dan itu terasa banget di bagian lebarnya itu di size 44 itu sangat sesek banget gitu ya, sumpek. Jadi nggak nyaman dipakainya. Jadi baru di fitting aja, dicoba sebentar itu berasa kurang nyaman. Jadi kenapa gue jadi upsize di size 45. Tapi di sini untuk sepatu badminton ini mungkin agak beda kali sama sepatu yang biasa gue pakai.
Ini dia 145, di sini ada 280. Mungkin maksudnya ini 28 cm ya. Ini ada 280 mm. JK-nya 10. Mungkin nanti perlu buat juga kali videonya ya soal size kayak gini. Nggak tahu. Jadi si lining ini memang gue pakai upsize. Ya konsekuensinya sepatu kalau upsize ini untuk yang ini dia pasti agak longgar karena di bagian depan itu pasti nyisain space yang lebih. Kalau di size 44 lining ini gue sepatunya ngepas panjangnya tapi lebarnya nggak nyaman buat gue karena gue nyobain pakai kaos kaki. Terus saat dipakai main, tar dulu fitnya ya. Di fitnya ini gue pakai sistem talinya yang biasa gue pakai di sepatu lari, runners knot namanya, bisa di googling. Jadi model seperti ini. Kenapa gue pakai model tali ikat begini? Karena gue pakai sepatu ini upsize. Di sepatu-sepatu lari gue pun kalau yang upsize agak longgar, ngakalin lebarnya, gue pakai sistem tali kayak gini. Jadi buat ngakalin supaya si tumit itu nggak terlalu longgar. Jadi agak lebih nyaman gitu. Jadi nggak terlalu lari kemana-mana geser yang berlebihan. Jadi lebih mending lega di sini daripada longgar di bagian tumit. Jadi kalau misalnya bagian tumit buat ngangkat itu longgar, keangkat banget, nah itu nggak enak banget, pasti nggak nyaman. Terus jadi untuk upsize-nya itu fitnya lebih enak pakai sistem tali model kayak gini. Di bagian dalamnya di pad bagian sininya di tumit padding ini tebel, kanan kiri ini nyaman, kaki gue pakai nyaman banget. Nah terus pasti pakai juga nggak terlalu di bagian dalamnya itu nggak berasa licin, jadi nyaman. Terus dipakainya juga empuk. Buat gue ini termasuk empuk cushionnya. Jadi nggak cuma di luar ini bisa dipencet-pencet gini, tapi pada saat dipakai main pun ini terasa empuk di bagian tumitnya. Terus juga di bagian tengah, di middle-nya sini, bagian tengah sini juga itu gue merasa nyaman waktu dipakai. Cuma ada kekurangannya buat gue di sini. Untuk di bagian kelingking, bagian sini yang bersentuhan mungkin sama yang layer ini ya. Kebetulan bentuk jari kelingking gue itu agak nekuk ke dalam. Jadi gue merasa ada sedikit tekanan gitu ya, sedikit di kelingking kanan sama kiri. Jadi agak-agak sakit sedikit, tapi ya nggak terlalu mengganggu banget karena setelah gue pakai pun selesai main kaki gue tuh nggak merasa pegel-pegel pakai sepatu ini. Untuk percobaan yang ya baru berapa kali main, kaki gue nggak merasa pegel-pegel. Jadi menurut gue sepatu si Cloud S ini termasuk nyaman buat gue. Terus untuk outsole-nya gue main di lapangan yang semen, pelur-peluran gitu ya, semen. Ini juga gue pakai nggak licin, buat manuver kanan kiri, gesek-gesek gitu ya, maju ke depan, mundur. Ini nggak licin, jadi outsole-nya itu enak, nggak licin. Apa lagi ya? Yang jelas sepatunya ini secara overall enak ya, enak. Cuma sayangnya tadi kekurangannya gue merasa agak kurang di bagian kelingking aja tadi, untuk yang jari kelingking kanan dan kiri. Mungkin karena si sepatu lining ini memang bukan tipe lebar. Jadi ya perlu tricky juga buat kita yang kakinya agak lebar buat beli sepatu lining Cloud S
si Jonathan Jojo ini. Dan saran gue sebaiknya untuk sepatu ini itu cobain di toko kalau bisa ya. Untuk buat yang kakinya lebar-lebar. Kalau yang ramping sih, model ramping kakinya harusnya nggak masalah dan dia bisa selesai. Cuma untuk yang kaki lebar, ya paling ngakalinnya buat pakai sepatu ini jadi up size. Kalau yang mau coba, ya kaki lebar, ya up size tadi seperti gue bilang. Mungkin itu aja ya untuk sepatu landing ini. Gue nggak tahu yang gue rasain tadi di jari kelingking itu apa karena sepatunya juga masih baru, ini bahan-bahannya, materialnya di sini masih agak keras gitu ya, jadi belum lembut gitu ya, karena masih baru dipakai. Di kakinya juga mungkin belum ngeplak banget gitu ya. Ya mungkin nanti kalau ada perkembangan lain atau berapa lama gue pakai, nanti gue buat video lagi perkembangan sepatu ini gitu ya. Apakah kalau udah dipakai lama sepatunya bisa lebih nyaman lagi dari yang sekarang. Walaupun sekarang ini udah nyaman bagi gue. Ini bener-bener termasuk sepatu yang nyaman bagi gue. Kalau untuk ketahanan mungkin ini lumayan agak lama ya, karena bahan materialnya yang seperti ini gitu. Walaupun agak-agak kasar, nggak halus-halus banget. Dan perlu gue informasiin, sepatu ini gue beli sendiri, jadi bukan sepatu pinjaman. Nggak ada pihak-pihak yang bikin atau nyuruh gue untuk membuat review sepatu ini. Jadi ini murni sepatu berdasarkan review pemakaian gue. Mungkin untuk orang-orang lain punya feeling atau review yang berbeda, silakan bisa berbagi informasi di kolom komentar. Siapa tahu pengalamannya berbeda gitu ya. Ya entah itu kaki lebar ataupun kaki yang ramping. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Terima kasih udah nyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video-video gue yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.